So guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kita sudah ada Vivo Y27. Hari ini kita mau unboxing produk terbarunya lagi dari Vivo Smartphone. Dibuat pusing nggak kalian nih? Baru beli Y22, sudah muncul lagi Y27. Kenapa nggak Y25? Loncat terus. Ya, inilah Vivo. Yups, kita cek dashboardnya. Di sini ada tipe Y27 dan di bawahnya ada beberapa selling point yang ditawarkan. Yang pertama ada 44 watt fast charge, ada 5000 mAh baterai dan extended RAM, ada Full HD Plus Sunlight display ya. Terus ada kamera juga 50 megapiksel portrait kamera. Ini warnanya blue, by the way ini warnanya ada dua teman-teman, ada blue dan juga black. Selera aja kalian mau pilih yang mana, pilih yang cerah atau yang netral warna hitam. Yuk, langsung aja kita unboxing HP-nya dan kita buka dulu. Di sini seperti apa tampilannya. Saya sempat penasaran karena lihat dari gambarnya ini cukup bagus menurut saya di depan ya, dengan boba-bobanya yang gede, dan juga kameranya kayaknya ada lapisan-lapisan apa gitu kan pinggir-pinggirnya. Yaps, ini dia satu unit handphonenya. Di bawahnya ada IMEI dan ada tutupnya di sini. Di bawahnya lagi kita dapetin silikon yang bening, dan kalau kita lihat memang di sini kameranya cukup gede ya untuk lubangnya. Ini kita lihat kotaknya udah gede banget. Lanjut di bawahnya ada kitab-kitab atau buku panduan dan garansinya. Lalu di bawahnya lagi ada kabel USB-C yang tentunya ini sudah berkualitas ya, dari brand besar. Saya nggak meragukan sih untuk kualitasnya. Bagian bawahnya lagi terdapat ada SIM ejector, yang ini biasa aja. Di bawahnya ada kepala charger yang cukup gede, yang outputnya ini 44 watt fast charging ya. Kalau dilihat ini memang cukup lumayan berat, dan kalau untuk kabel dan kepalanya ini cukup berkualitas menurut saya teman-teman. Lanjut, kita beresin dulu. Oke, sekarang kita akan fokus pada HP-nya di Vivo Y27 warna blue, dan langsung aja kita balik. Wow, keren banget. Kita sotok aja teman-teman. Yes, ya kita akan ulang-alik dulu untuk HP-nya seperti apa. Kalau kita lihat memang ini HP-nya masih menggunakan layar water drop screen teman-teman. Bagian di sebelah kanannya ada tombol power dan volume, yang ini juga include ada fingerprint atau disebutnya sebagai side fingerprint. Sebelah kanannya polosan, nggak ada apa-apa. Bagian atasnya ada SIM tray ya, yang tentunya kita wajib cek banget di sini biar tahu teman-teman. Oke, di sini sudah dikali dengan triple slot, aman ya. Terus kita lanjut pada bagian bawahnya. Sini ada second microphone, ada jack audio 3,5, ada port USB-C, dan juga ada speaker. Yang speaker ini masih mono teman-teman. Kita balik bagian belakangnya yang kelihatannya memang mewah banget ya. Kalau kita lihat sekilas di sini aksen-aksennya itu ada garis-garis kotak-kotak itu sebenarnya teman-teman ya. Nanti saya lihatin lebih jelas lagi. Nah, begini teman-teman. Oke, fokus kameranya. Boba yang sangat gede banget dilingkari oleh cincin emas. Tapi kalau di sini kita lihat sebenarnya cincinnya ini tuh nggak sama tingginya dengan kamera teman-teman. Kita akan coba lihat dari bagian samping biar kalian tahu kalau cincinnya itu hanya di bawahnya aja. Nah, itu yang menonjol ke atas adalah lensa kameranya aja teman-teman ya. Tapi bobanya ini cukup gede banget, dan bagian LED flash juga dilapisi dengan cincin emas gitu. Jadi kesannya mewah banget teman-teman. Saya suka sih ini. Untuk desain belakangnya ini menggunakan polikarbonat, cuman dilapisi oleh kristal matte. Vivo menyebutnya teman, jadi aman. Ini anti sidik jari banget, dan 100% bebas sidik jari. Juga sudah dilapisi dengan sertifikat IP54 ya, bebas percikan air dan juga debu. Beralih pada bagian depannya, ini layarnya masih menggunakan water drop screen atau Vivo menyebutnya sunlight display, kayak merek sabun aja. Sunlight display water drop. Kenapa kembali lagi ke water drop? Kemarin udah keren banget padahal ya. Yups, biar nggak lama-lama langsung aja kita setup dulu biar tahu gimana tampilan awal dari HP ini. Oke, dan ini dia tampilan awal dari Vivo Y27 terbaru. Yups, water drop banget. Kita cek layarnya dulu, kita goyang-goyang apakah smooth, dan ini apakah dibekali dengan layar yang didukung dengan teknologi refresh rate 90 Hz. Dan menurut saya ini masih menggunakan 60 Hz. Kita cari-cari ternyata tidak ada di 90 Hz nya. Ini positif ya, udah 60 Hz. Langkah pertama kita akan coba cek untuk tentang ponsel dan spesifikasinya seperti apa. Di sini menggunakan FatOS 13 dan versi Androidnya juga 13, RAM-nya 6+6 GB. Terus internal storage-nya ini 128 GB. Oke, kita coba cek untuk pemakaian RAM dan juga internalnya.
Dari total RAM 6 GB sudah terpakai 3, sekian, dan 128 GB-nya sudah terpakai 23 sekian juga teman-teman. Ini masih aman sih menurut saya. Ini pemakaian yang dihasilkan dari sistem HP itu sendiri teman-teman ya. Jadi kita masih kosongan, belum pasang aplikasi apapun. Jadi kita coba untuk fingerprintnya secepat apa teman-teman. Nah, menurut saya ini ada jeda 0, berapa gitu ya, 0,0 berapa gitu ya. Nah, kalian bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri. Ketika saya sentuh masih ada jeda sedikit. Untuk layar sendiri sudah cukup smooth lah, 60 Hz ini sudah cukup lumayan. Dengan ukuran layar 6,6 inci Full HD Plus, juga didukung teknologi refresh rate 60 Hz. Ini sudah cukup cerah dan juga bagus. Jenis layarnya ini IPS LCD teman-teman. Menurut saya udah natural banget layar yang dihasilkan kayak gini, udah cukup cakep dan no kompensi ya HP harga 2 jutaan. Lanjut, nggak afdol banget kalau pakai Vivo nggak ngecek kameranya. Kita langsung aja coba untuk coba-coba sedikit hasil dari kamera 50 megapikselnya. Tips kameranya ini beresolusi 50 megapiksel plus 2 megapiksel. Kamera depannya 8 megapiksel. Ini cukup kecil sih kamera depannya. Tapi kalau Vivo dan Oppo ini saya nggak ragu sih. Kameranya pasti putih dan juga bagus ya. Lebih cenderung natural sih kalau Vivo ya untuk kamera depannya. Tapi sama-sama ada fitur percantik diri. Oke, hasilnya cukup lumayan menurut saya. Tapi nanti kita akan pisahkan videonya. Kita buat sendiri untuk hasil dari tes Vivo, tes kamera Vivo Y27, dan kita juga akan compare dengan Vivo Y22 yang konon katanya ini adalah pengganti ya, atau generasi dari Vivo Y22. Jadi positif RAM 6-nya Y22 akan digantikan dengan Y27. Oke, mungkin segitu aja ya teman-teman ya unboxing dari saya, dan nanti ketika kita ada waktu yang lebih panjang lagi kita akan coba review untuk HP satu ini dan kita komparasi dengan mungkin Realme yang setara harganya dengan Y27 dan juga mesinnya yang setara, untuk kamera yang setara, dan terutama untuk Vivo Y22 dulu ya. Mungkin kalian masih bingung menentukan pilihan apakah mau beli generasi pertama Y22 atau Y27. Jika memang tidak ada perubahan yang signifikan, ya ambil Y22 masih worth it tentunya. Kalau kita lihat dari desainnya memang saya suka sih timbang Y22. Mungkin ya karena generasi terbaru ya, di kelihatannya itu masih mewah banget. Kalau Y22 mungkin udah sering kita lihat jadi rasanya biasa aja gitu kan. Oh ya, terakhir baterainya ini berkapasitas 5000 mAh, juga didukung dengan pengisian cepat 44 watt. Di selling point-nya tadi sudah saya sebutkan ya di dashboard-nya. Tapi saya ulangi lagi biar kalian memang benar-benar fokus pada spesifikasinya ya. Baterai 5000 mAh sekarang memang sangat-sangat kita butuhkan dengan kapasitas yang cukup gede dan pengisian cukup cepat dengan 44 watt-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye-bye.